Banyak hal yang beliau ajarkan tapi masih belum saya terima dengan sangat baik karena bebal saya, kenakalan saya, kedunguan saya terhadap omongan orang tua masih sering terjadi. Meskipun saya sudah berusaha untuk mencoba menjadi anak yang berbakti, tapi memang Gusti Allah memanggil papa lebih cepat. Ketika saya diberikan kesempatan untuk bisa kembali ke masa lalu, tentu saya ingin banyak mengambil foto dengan papa saya. Kemudian saya akan banyak mendengarkan apa yang papa saya sampaikan. Saya mungkin akan menjadi pribadi yang lebih berbakti kepada orang tua. Dan saya ingin berusaha menjadi anak yang tidak bebal sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhendra Dewi Cahyo. Saya berusia 25 tahun. Saya pemilik dari Wak Jum Cafe yang berlokasi di Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kenapa namanya Wak Jum? Karena ini merupakan bentuk dedikasi saya terhadap kedua orang tua saya, yang mana Wak Jum ini diambil dari Waknya itu adalah Wahid, papa saya, dan Jumnya itu adalah Jumiati Ningsih, yang mana itu mama saya. Ini bentuk dedikasi saya kepada mereka karena selama ini mungkin saya juga belum bisa memberikan apapun kepada mereka karena saya juga selama masa remaja juga sangat nakal. Jadi ini momentum baik buat dedikasi saya kepada mereka berdua, seperti itu. Saya lulus SMA tahun 2015. Orang tua saya menginginkan saya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sedangkan saya mengetahui sendiri bahwasannya orang tua saat itu memang dalam kondisi yang kurang memungkinkan untuk bisa menyekolahkan saya hingga ke perguruan tinggi. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bisa mengatakan kepada beliau bahwasannya saya siap untuk terjun langsung ke dunia kerja tanpa melalui perguruan tinggi. Namun memang mereka masih bersikeras agar saya tetap bisa melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Singkat cerita, saya memilih perguruan tinggi khusus karyawan. Saya juga bisa kerja sambilan untuk bisa menunjang pembayaran kuliah saya, juga membantu orang tua. Akhirnya pilihan itu yang kami pilih. Jadi waktu itu karena memang papa itu sudah tidak bekerja, kakak juga masih belum bekerja, hanya ada mama waktu itu juga menjalankan usaha laundry. Bahkan waktu itu saya untuk pendaftaran kuliah, saya pinjam uang kepada teman saya sebesar 250.000. Bener-bener saya waktu itu untuk daftar kuliah itu pinjam teman, itu pun uang orang tuanya. Akhirnya saya pinjam kepada teman saya itu untuk bisa mendaftar kuliah. Jadi saya banyak membangun relasi saya itu di warung kopi. Saya punya tempat di mana itu berkumpulnya orang-orang bukan seusia saya. Mungkin 10 atau 15 tahun lebih tua, tapi saya udah mau untuk beradaptasi dengan mereka karena saya tahu di usia mereka pasti banyak pekerjaan yang bisa digali meskipun itu hanya serabutan. Saya berpikir ketika saya membuka warung kopi, akhirnya saya akan banyak relasi. Karena relasi itu yang akan membawa rezeki. Itu salah satu pesan dari orang tua saya. Dan juga saya diberi pesan bahwasannya kamu harus bisa membuat orang bisa beli produkmu meskipun mereka tidak butuh produkmu. Nah, tercetuslah warung kopi agar relasi-relasi saya ini berkumpul di tempat saya. Semakin banyak relasi yang berkumpul di tempat saya berpikir bakal akan banyak rezeki di situ. Seperti itu. Jadi waktu itu saya mencoba memberanikan diri untuk menyampaikan keinginan receh saya kepada papa saya untuk bisa membuka warung kopi. Warung kopi kecil-kecilan, cuman beliau masih belum mengiyakan karena mungkin
di usia saya yang masih 18 tahun, akhirnya orang tua urung memberikan saya izin untuk membuka warung kopi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba untuk membuktikan diri bahwasannya saya itu bisa. Nah, orang tua saya melihat selama saya berdagang, saya cukup punya etos dagang yang bagus. Akhirnya dari proses lama itu sekitar 5 atau 6 bulanan dari pertama saya bilang kepada bapak saya kemudian bilang, oke, akan kita buka warung kopi, tapi berikan presentasimu secara jelas dan rinci bagaimana kamu bisa survive untuk 1 tahun ke depan. Akhirnya karena memang saya diajarkan untuk selalu menjelaskan segala hal secara detail, seiring berjalannya waktu dengan berbagai presentasi yang saya ajukan, beliau menyetujui, namun kendala memang masih ada, yaitu masalah pendanaan. Di awal-awal orang tua saya mengatakan untuk mengumpulkan material yang tersedia di tambak ikan yang saya miliki. Jadi saya memiliki tambak ikan yang mana dulu itu adalah tempat pemancingan komersil yang sudah tidak aktif selama kurang lebih 8 tahun, terakhir kali tahun 2009. Akhirnya orang tua mengatakan untuk mengambil material pasir yang ada di kolam untuk dijadikan material dasar, karena di dalam kolam juga tersebut ada banyak batu yang bisa dibuat untuk pondasi. Akhirnya kami memisahkan antara pasir dan lumpur, kemudian mengambil beberapa batu yang tersimpan di dalam area tambak. Jadi sempat lucu juga ketika ada tetangga datang melihat pekerjaan kami yang memisahkan batu dan pasir, dan tetangga saya bilang, ini mau bangun candi kok ngambil-ngambil material kayak gini. Ya kita ambil sisi lucunya aja, toh ya memang kita kan mengerjakan sesuai yang kita rencanakan, dan orang itu juga tidak tahu kalau misal kita mau ada rencana membuat warung kopi. Kita hanya nerima itu sebagai lelucon aja. Jadi rencana awal setelah material sudah terkumpul, kami memanggil tukang dari warga setempat, tetangga kami, untuk kami ajak mengerjakan pembangunan pondasi sesuai denah. Itu kami mulai sekitar 2 bulan. Cukup lama memang, tapi memang itu kami lakukan karena dana yang kami miliki sangat terbatas. Jadi kami membayar ketika kami ada uang, baru kita mengerjakan beliau. Kalau misal kami sudah tidak punya uang, kami liburkan. Jadi seada-adanya kami punya uang untuk membayar tukang dan kuli. Kemudian setelah pondasi sudah terpasang, kami menemui kendala lagi. Bagaimana kami bisa mendirikan bangunan tapi dengan dana seminim mungkin untuk bisa kami keluarkan. Akhirnya waktu itu papa mengajak temannya ke rumah untuk menemui saya dan membawakan cetakan batako seukuran segini. Nah, itu saya dipanggil untuk diajari membuat batako sendiri. Saya mulai mengerjakan di bulan September itu hingga terkumpul 1.200 batah kurang lebih, yang mana itu hanya bisa dipakai kurang lebih hanya sekitar 800 sampai 900 batah karena ketika dibelah itu ambiar, pecah. Jadi ya yang kepakai mungkin sekitar 800 sampai 900-an buah yang bisa kepakai. Itu saya kerjakan kurang lebih selama 5 bulan. Waktu itu saya mengerjakan sehari mungkin dapat 20, kadang 10, kadang enggak sama sekali. Ya namanya juga kita kan males-malesan, soalnya waktu itu juga sempat mikir ini bercanda atau beneran, karena memang papa waktu itu bener-bener nguji kesabaran saya untuk bisa melakukan semuanya secara mandiri. Saya juga sempat di posisi yang putus asa karena sampai sejauh ini progres pun tidak ada sama sekali, bangunan nampak pun tidak ada sama sekali, hanya pengumpulan material-material aja. Akhirnya waktu itu saya memberanikan diri untuk bilang kepada papa untuk meminta bantuan kepada sanak saudara untuk mensupport bahwasannya saya ingin membuat kafe. Tapi banyak respon dari keluarga saya memang masih belum percaya karena di usia saya yang sangat belia, saya mulai berani berwirausaha. Itu sebuah resiko karena resiko yang akan dihadapi juga sangat besar. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, di bulan April bangunan selesai, saya mengundang beberapa teman-teman saya untuk datang ke warung kopi saya yang baru untuk saya jadikan kelinci percobaan untuk beberapa menu yang sudah saya buat. Jadi selama kurang lebih 2 minggu itu saya mengundang hanya teman-teman saya saja untuk trial and error agar waktu melepas warung kopi kepada halayak umum, warung kopi ini sudah siap dan minim kesalahan.
Setelah saya membuka warung kopi saya secara umum, waktu itu saya cuma bisa menyediakan kurang lebih hanya 12 tempat duduk, yang mana hampir separuhnya itu hanya teman saya saja. Banyak dari teman-teman saya memang mensupport saya untuk bisa menjalankan warung kopi ini dengan baik. Jadi saya yang menjual, saya yang membuat, saya yang mengantar, bener-bener semuanya saya mengerjakan sendiri semuanya. Tapi selang beberapa lama saya minta perbantuan dari kakak saya untuk bisa membantu saya di kafe, tapi secara pasif karena kakak saya memang otak di balik kafe ini sebetulnya. Jadi banyak ide yang kakak saya sampaikan, hanya saja eksekusi saya yang melakukan. Di kemudian hari, orang-orang sudah mulai banyak yang datang ke tempat saya, tapi hanya memang kapasitas 12 orang, dan saya pun hanya berjualan di malam hari karena di siang hari saya juga istirahat. Akhirnya papa melihat peluang bahwasannya kafe ini bisa berkembang lebih jauh karena relasi yang saya punya cukup baik. Papa kemudian mencari informasi terkait barang bekas yang bisa saya gunakan untuk membuat kanopi. Jadi waktu itu ada material bekas, itu limbah tapi masih utuh, itu kemudian dihutang sama papa untuk saya membuat kanopi seluas 9 kali 11. Dari material itu akhirnya kapasitas saya bertambah dalam hitungan bulan. Dengan penambahan kanopi yang kami lakukan, akhirnya kami bisa menampung sedikit lebih banyak konsumen yang datang. Akhirnya setelah setahun berjalan, di tahun 2018 kami sudah mulai menambah lebih banyak tenda yang bisa kami gunakan untuk area dine-in. Dari 40 kursi yang tersedia, kini sudah bertambah hingga 115 kursi. Dari tahun 2018 tersebut, warung kopi yang sudah saya dirikan ini menjelma menjadi kafe karena beberapa menunya sudah saya adjustment agar bisa banyak diterima oleh kalangan luas. Dari situ papa mulai merasa saya punya kapasitas untuk menjalankan usaha ini. Beliau sangat intens untuk mengajarkan saya bagaimana cara untuk tetap survive, untuk tetap bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, menjalankan usaha ini dengan baik. Dan kemudian ada pandemi di tahun 2020 yang datang. Awalnya kami berusaha untuk menjaga kondisi keuangan tetap stabil. Di Maret 2020 kami sudah terkena razia penertiban hiburan malam karena waktu itu kami juga hanya buka di malam hari untuk menghentikan segala operasional terkait dine-in makan dan minum. Di kemudian hari situasi pandemi tambah membuat kami sulit karena waktu itu sudah memasuki fase Delta. Saya mencoba untuk adjustment ulang beberapa formula terkait masalah pegawai yang dari awalnya saya hanya memiliki 1 pegawai hingga saya punya 10 pegawai. Itu saya adjustment lagi agar bisa tetap beroperasi dan karyawan juga tetap bisa bekerja meskipun harus secara bergantian. Karena saya terus terang untuk bisa mempekerjakan semuanya cukup susah untuk saya bisa bertahan. Tapi di situ alhamdulillah karena doa restu orang tua saya dan juga support dari teman-teman saya bisa melewati fase pandemi dengan sangat baik, dan bahkan setelah lepas varian Delta, saya masih bisa mempertahankan beberapa karyawan saya yang masih bertahan. Tapi ujiannya memang tidak sampai di situ. Waktu itu benar-benar ujian berat buat saya, yang mana papa saya meninggal di bulan Agustus tahun 2021, dan itu cukup membuat saya kaget karena beliau juga sangat intens dan dekat sekali dengan saya beberapa hari terakhir. Papa saya juga tidak mengindikasikan bahwasanya beliau sakit secara berat, tapi memang Tuhan berkata lain bahwasanya papa saya dipanggil Sang Kuasa, dan saya masih merasa saya masih kurang untuk dapat bimbingan secara intens dari papa saya karena memang banyak hal yang beliau ajarkan tapi masih belum saya terima dengan sangat baik karena bebal saya, kenakalan saya, kedunguan saya terhadap omongan orang tua masih sering terjadi,
Meskipun saya sudah berusaha untuk mencoba menjadi anak yang berbakti, tapi memang Gusti Allah memanggil Papa lebih cepat. Waktu itu di bulan Agustus, setelah varian Omicron selesai, kemudian saya dihadapkan dengan situasi new normal tanpa Papa saya. Dan semuanya saya berjalan secara mandiri dengan bimbingan mama, kakak, dan dalam pantauan mereka berdua. Akhirnya saya tetap bisa survive untuk terus menjalankan usaha ini sampai sekarang. Dan alhamdulillah bulan kemarin kami baru memperluas area kami, yang mana dari 115 orang kapasitas sekarang sudah bertambah menjadi 220 orang dalam satu waktu. Itu sebuah pencapaian yang mana memang dicita-citakan oleh Papa untuk bisa terus berkembang, terus berproses tanpa harus malu, tanpa harus punya keraguan, karena semuanya pasti berat di awal, tapi jika kita memang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan, pasti selalu akan ada jalan. Itu yang selalu disampaikan oleh almarhum Papa. Kemudian dari seluruh area yang sudah saya kerjakan masih berjalan kurang lebih 60% dari master plan yang sudah Papa pernah sampaikan. Jadi perjalanan Wak Jum masih sangat panjang dan kami ingin terus memberikan yang terbaik, terutama untuk para pelanggan kami dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Pandaan sekitarnya. Strategi yang saya lakukan selama ini agar Wak Jum terus bisa berkembang yaitu dengan berinovasi. Beberapa menu yang saya tampilkan selalu berbeda dari bulan ke bulan. Kemudian bagaimana kita bisa membangun relasi dengan customer, kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan customer, dan kita berusaha untuk mendidik seluruh kru yang ada di Wak Jum untuk bisa memperhatikan tata krama dan unggah-ungguh yang baik. Karena saya percaya good service is good business. Jadi ketika pelayanan bagus, itu akan berimbas bagus kepada bisnis yang kita jalankan. Dari situ kemudian banyak hal-hal yang mulai saya pelajari, mulai dari karakter konsumen, bagaimana tipikal konsumen ini bisa datang ke tempat saya. Nah, di situ bakal terbentuk suatu ekosistem usaha yang bagus. Karena beberapa sampel yang saya terima dari data yang sudah saya peroleh, itu saya kelola ulang bagaimana menentukan menu apa yang cocok untuk konsumen saya pada umumnya. Saya menyampaikan kepada kru di Wak Jum, enak aja tidak cukup, tapi bagaimana kita bisa mengemas sebuah produk agar terlihat lebih nikmat sebelum disantap. Jadi kita berusaha untuk mencari plating yang bagus dengan tambahan-tambahan bahan, entah itu selai, buah, agar minuman itu tidak terlihat polos. Kalau untuk makanan kita mencoba untuk platingnya lebih banyak kondimen-kondimen yang berwarna agar bisa menarik mata. Terkadang hal yang konyol bisa saya lakukan, makanan yang saya berikan kepada customer itu saya bawa keliling dulu di meja-meja orang, saya perlihatkan, bukan untuk diantarkan dulu, tapi saya bawa keliling dulu agar orang melihat, wah makanan itu kayaknya enak. Nah, dari situ akhirnya orang berusaha, aku mau pesen itu dah. Jadi itu yang saya ajarkan sama anak-anak, bahwasannya orang juga perlu melihat apa yang akan mereka beli agar mereka tertarik. Pernah saya diundang oleh seseorang, beliau ingin membuka sebuah kedai dan beliau mengundang saya untuk menjadi product development karena beliau tahu menu-menu yang saya tampilkan lumayan enak, kata beliau. Akhirnya saya diundang dan saya diajak untuk membuka sebuah kedai, tapi saya hanya sebatas sebagai product development. Nah, dari situ tantangan mulai muncul, bagaimana kita bisa membuat sebuah produk dan sesuai dengan keinginan pemilik. Bagaimana saya bisa menyajikan sebuah produk yang beliau inginkan tanpa beliau meminta. Dari situ saya berusaha memberikan yang terbaik.
Sampai akhirnya saya presentasikan produk yang saya berikan dan beliau mengatakan ini enak, tapi harga yang kamu buat itu terlalu mahal. Nah, kamu bagaimana caranya bisa membuat produk dari bahan yang murah tapi bisa menghasilkan sebuah minuman atau makanan yang sangat enak dan itu sangat berkelas. Itu tantangan buat kamu dan itu yang saya selalu pegang. Bagaimana kita bisa tetap berinovasi meskipun dengan dana yang minim, dengan modal yang sedikit, tapi kita tetap bisa menampilkan yang terbaik. Pengusaha tanpa inovasi seperti sayur tanpa garam. Jadi kita dihadapkan dengan situasi market yang dinamis. Keinginan customer selalu berubah-ubah. Bagaimana kita bisa mengikuti tren, bahkan mengikuti arus ombak yang sedang terjadi agar kita tetap bisa menyesuaikan keinginan pelanggan. Jika pengusaha tanpa inovasi akan sangat susah untuk terus bisa bertahan. Sebagai contoh, inovasi yang selalu saya berikan adalah terkait menu tentunya, dan juga promo-promo dan juga kemasan dari Instagram yang saya gunakan sebagai media promosi saya. Kemudian tentunya selalu mengedepankan keinginan konsumen dan menyesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Momen terbaik dengan papa saya adalah ketika saya sepulang sekolah, ada beberapa teman saya memang seringkali datang ke rumah saya untuk beristirahat atau hanya sekedar main, dan waktu itu saya membawa kamera yang saya pinjam dari teman saya. Itu adalah foto pertama dan terakhir kalinya bareng dengan papa saya. Saya tidak pernah foto dengan beliau, hanya itu yang saya miliki sepulang sekolah, dan itu masih saya simpan hingga sekarang. Dan itu benar-benar momen yang tidak ingin saya lupakan. Ketika saya diberikan kesempatan untuk bisa kembali ke masa lalu, tentu saya ingin banyak mengambil foto dengan papa saya. Kemudian saya akan banyak mendengarkan apa yang papa saya sampaikan. Saya mungkin akan menjadi pribadi yang lebih berbakti kepada orang tua. Dan saya ingin berusaha menjadi anak yang tidak bebal sama sekali. Saya Marhendra Dwi Cahyo, pemilik dari Wajum, ingin berpesan kepada para pengusaha-pengusaha muda untuk tetap semangat. Apapun yang terjadi, kalian bisa survive, bertahan, dan bahkan berproses untuk jauh lebih baik lagi. Dan untuk kalian yang baru memulai usaha, kalian harus lebih bersabar untuk terus memberikan yang terbaik, terus berinovasi, jangan patah arang, jangan mudah menerima cibiran orang dengan hati yang luka, mencobalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya Marhendra Dwi Cahyo, owner dari Wajum, ingin berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.